Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Hari ini akhir pekan ketiga di bulan November, hari Sabtu 20 November 2021. Sekalipun kita berada pada akhir pekan ketiga bulan November, namun tetap memiliki semangat pagi karena sang surya mentari menampakkan wajahnya di hari ini. Pemandangan hari ini diambil di salah satu tempat di desa Tambaan, arah menuju ke desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Menikmati berkat Tuhan dengan sang surya yang menampakkan diri, kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Aku Bisa Jadi Wong Linuwe. Anggota keluarga Allah, wong linuwe adalah orang yang mulia karena mempunyai kemampuan lebih. Dengan demikian yang dimaksudkan pada tema dan judul perenungan Sabda hari ini adalah aku bisa menjadi orang yang mulia karena memiliki kemampuan lebih. Sebentar. Jangan mengajarkan untuk menjadi sombong. Anggota keluarga Allah, agar tidak terjatuh pada kesombongan, kita perlu mengingat pitutur luhur Jawa yang demikian. Wong linuweh iku ambek welasan lan sugih pangapura. Ungkapan ini berarti orang yang mulia adalah orang yang mudah dan mau berbelas kasihan serta selalu mengampuni.
Pitutur luhur Jawa ini mengatakan kepada kita bahwa orang yang mulia tentulah bersifat penyayang dan pemaaf kepada sesama. Anggota keluarga Allah, sikap penyayang dan pemaaf merupakan salah satu sifat ilahiyah yang harus diteladani oleh setiap manusia. Dengan rasa kasih sayang dan pemaaf membuat kehidupan menjadi lebih damai. Satu dengan yang lain akan saling menghargai dan saling menghormati berdasarkan kasih sayang dan saling memaafkan. Anggota keluarga Allah, pergumulannya adalah apa yang bisa membuat kita harus yakin bahwa aku bisa jadi wong linweh dalam pengertian pemaaf dan penuh kasih sayang tadi. Hari ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, memperhatikan, dan merasa-rasakan leksionari bacaan Injil. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes di dalam pasal yang ketiga ayat 31 sampai dengan 36 memberikan kesaksian demikian. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian kesaksian Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 31 sampai dengan 36. Katamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, sekali lagi, apa yang bisa membuat kita yakin bahwa aku bisa jadi wong linwe dalam pengertian hidup berdasarkan kasih dan selalu memaafkan tadi? Jawabnya adalah karena kita telah menerima kesaksian yang dari atas. Anggota keluarga Allah, Yohanes, salah satu murid Yesus, terlebih dahulu mengajak kita untuk membandingkan antara apa yang di atas dengan apa yang di bawah. Pengakuan Yohanes pada ayat 31 yaitu, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Sekali lagi, siapa yang datang dari atas adalah di atas
semuanya. Itu berpengertian bahwa yang dari atas menguasai yang ada di bawah. Dan agaknya benar juga. Misalnya, kita sedang berdiri di puncak bukit yang paling tinggi dari benda-benda lain di sekitarnya. Tentu dari atas bukit tersebut kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat lebih banyak hal yang semula tidak kita lihat atau bahkan yang semula tidak kita ketahui sebelum berada di atas bukit tersebut. Anggota keluarga Allah lebih dari contoh untuk memahami bahwa yang di atas menguasai yang di bawah. Yohanes mengajak kepada para pembacanya memahami antara surga dan bumi. Lanjutan dari ayat 31 demikian. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Bagian akhir saya ulang, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari surga tentu menguasai semuanya, termasuk yang ada di bumi. Itu pengakuan Yohanes. Bukankah bumi ini memang berada di bawah? Hal demikian seperti pemahaman orang Jawa saat mengatakan surga selalu dengan menunjuk ke atas. Dan yang dikatakan dengan surga adalah ngaluhur. Orang Jawa menyebut surga menunjuk ke atas dengan sebutan ngaluhur. Dalam hal ini, anggota keluarga Allah, kita jadi teringat akan Kidung Pasamuan Kristen Jawa nomor 165 yang pertalan lama, terbitan lama, Duwe Yoswiwi. Terlebih dahulu saya mengajak melantunkan nyanyian Duwe Yoswiwi itu bersama-sama. Duwe Yoswiwi aku kya mabur yang aluhur gone salir prihatin wus lebur yang aluhur ngaluhur mabur nyang swarga kang endah mulya gone praputrane Allah samya tansah memuji lan sukarena neng ngaluhur ya sun mabur mring negeri kang suci yang aluhur gone wong tansah enggar ing ati yang aluhur gone tan ana nandang sangsara tan keneng kodho tan gawe dosa tansah mukti akirang raharja neng ngaluhur ono tan ono wong pepisahan neng ngaluhur
neng aluhur miwah kang nangis lan kesusahan neng aluhur ngaluhur dan ono trah miwah sesulayan kabeh mung olah tresna tindresnan hasil lulut nyopi tepungan neng aluhur ngaluhur la promukti padha ngawe-awe neng aluhur la promlo ekat memuji rame nyang aluhur ngaluhur Gusti nimbali bocah marga mara tak mareng mring sang pamarta imen slamanyo kirang memuja neng aluhur ngaluhur. Anggota keluarga Allah, nyanyian Kidung Pasaman Kristen Jawa tersebut merupakan keyakinan orang percaya pengikut Yesus Kristus yang telah menerima kesaksian tentang keadaan ngaluhur atau keadaan surga. Di surga tidak ada yang memprihatinkan. Di surga hanya ada keindahan sehingga semua hanya memuji Tuhan. Surga adalah negeri suci, negeri kudus, di mana semua hanya merasakan damai sejahtera. Di surga tidak ada derita, godaan, dan dosa. Di surga tidak ada perceraian dan tangis. Di surga tidak ada pertengkaran, yang ada hanya saling mengasihi. Para malaikat terus-menerus memuji dan memanggil setiap umat manusia untuk datang ke sana. Anggota keluarga Allah, bagaimana orang percaya kita, pengikut Yesus Kristus yang telah dijadikannya anggota keluarga Allah, bisa meyakini bahwa kesaksian tentang surga tersebut benar adanya. Tentu bukan hanya dengan prinsip bahwa yang di atas lebih menguasai yang di bawah, seperti penjelasan di depan tadi. Lebih dari hal tersebut adalah karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menyampaikan perihal kondisi dan tata cara kehidupan surgawi. Dan hal tersebut diajarkan kepada kita. Itu yang dikatakan dalam bacaan kita tadi. Tentu anak Allah yang dimaksudkan di sini berbeda dengan pemahaman manusia yang ada di bumi di bawah ini, di mana seringkali memahami anak adalah hasil hubungan biologis. Ada bapak, ada ibu, kemudian lahirlah anak. Pemahaman anak dalam kehidupan surgawi yang lebih menguasai hal duniawi yang dari atas. Anak yang dimaksud adalah simbol dan wujud karya Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Anak Allah merupakan sebutan untuk membedakan pengenalan manusia akan Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen.
Allah yang transenden adalah Allah yang maha kuasa, maha kudus, maha segala-galanya, dan itu jauh dan tidak terjangkau oleh manusia. Di dalam kekudusannya manusia tidak mungkin menjangkau Allah yang transenden tersebut. Sedangkan Allah yang imanen adalah Allah yang menyatakan diri dan tinggal di dalam kehidupan manusia. Tinggal di dalam kehidupan manusia dalam hal ini bukan sebagai wujud ketertundukan dan dibelenggu oleh tubuh jasmani yang dikuasai dosa. Bukan itu. Tetapi tinggal dalam tubuh manusia dengan tujuan agar manusia bisa lebih mengenali dan meneladani karyanya dan kemudian untuk bisa diangkat turut masuk dalam kerajaan surga ketika mau meneladaninya. Untuk itu jugalah Allah yang turun ke dunia disebut juga sebagai Allah yang menjelma manusia. Dan dari hal demikian muncul sebutan anak Allah. Anggota keluarga Allah, orang percaya, pengikut Kristus Yesus yang sudah dijadikannya anggota keluarga Allah. Kita semua meyakini kesaksian tentang surga yang dinyatakan oleh anak Allah tadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Berdasarkan pengakuan bahwa kesaksian Kristus, pengajaran yang diberikan Kristus tentang surga itu benar, surga itu berada di atas, maka selayaknya kita, setiap anggota keluarga Allah, berani menyatakan diri, aku bisa jadi wong linwe. Pengakuan itu bukannya pengakuan kesombongan diri, aku sebagai orang linwe atau orang mulia, sehingga menganggap yang lain lebih rendah. Bukan itu. Tetapi pengakuan aku bisa jadi wong linwe sebagai semangat bahwa setiap anggota keluarga Allah telah menerima kesaksian tentang surgawi, pengajaran tentang kehidupan surgawi yang diberikan oleh Yesus Kristus, sehingga terpanggil dan selalu berusaha mewujudkan hidup berdasarkan kesaksian yang diberikan Kristus Yesus tersebut. Yang pasti yang diajarkan dan diberikan kesaksian dari Yesus Kristus tentang hal surgawi adalah di sana keadaannya penuh kasih dan selalu memaafkan. Ungkapan Jawa, wong linuwih iku ambek welasan lan sugih pangapura. Mestinya itu menjadi semangat kehidupan orang percaya, pengikut Yesus Kristus, dan secara khusus kita semua anggota keluarga Allah. Itu semua kita lakukan karena kita meyakini betul bahwa Kristus Yesus adalah wujud kasih Allah kepada kita, kepada manusia. Dan kasih yang terwujud itu menyatakan kasihnya dengan memberikan kesaksian dan pengajaran yang benar perihal segala sesuatu yang ada pada surga. Dan itu bisa kita teladan, itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan sejak saat ini ketika kita masih di dunia sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Kehidupan surga yang penuh damai, sejahtera, kasih, dan saling memaafkan kita wujudkan di dalam kehidupan nyata karena kita mempunyai pengakuan aku bisa jadi wong linwe. Wong linwe iku ambek welasan lan sugih pangapura. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin.
kepadamu semua, harta tak terduga, sungguh memberkati, yang membuka hati. Mari kita bersama berdoa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menyatakan sabda, mengingatkan kami bahwa kami memiliki kesaksian dan pengajaran tentang kehidupan surgawi yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kasih, maaf, dan damai sejahtera. Kami sebagai orang-orang yang menerima, meyakini kesaksian surgawi yang dibawa Yesus, yang diajarkan Yesus adalah sesuatu yang benar. Kami menerapkannya di dalam kehidupan nyata sehingga kami boleh menyatakan diri, aku bisa menjadi wong linuweh. Kalau ungkapan Jawa menyatakan wong linuweh iku ambek welasan lan sugih pangapura, menjadi semangat hidup kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah Kristus dan memiliki pengajaran tentang surgawi yang penuh kasih, yang diajarkan Bapa dengan memaafkan, mengampuni dosa manusia. Engkau menolong, Engkau menguasai kami di dalam tutur, sikap, pekerjaan, aktivitas apapun yang kami jalani hari ini. Bahkan tatkala kami ada yang merasakan kelemahan ragawi, kami tetap menjadi orang yang linuweh karena kesaksian yang disampaikan Yesus menjadi keyakinan kami bahwa kami orang-orang yang selalu hidup dalam kasih dan hidup dalam damai sejahtera surgawi sejati. Mengajak anak-anak kami selalu belajar merasakan kasih yang dari surga, merasakan bahwa di surga hanya ada damai sejahtera. Engkau pun memampukan anak-anak kami. Sebagai anggota keluarga Allah yang menikmati damai sejahtera surgawi, kami tetap berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama di bangsa dan negara ini, termasuk tenaga kesehatan, masyarakat seutuhnya dengan segala komponen yang ada. Suasana menghadapi pandemi yang belum selesai dengan program vaksin, Tuhan pun berkuasa seutuhnya. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi yang kami rindukan, hidup damai sejahtera di bumi pertiwi ini, Tuhan pun berkuasa karena Engkau yang memiliki damai sejahtera sejati. Itu doa dan permohonan kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Persiapan kami untuk beribadah hari Minggu besok, hari Minggu peringatan Kristus Yesus Raja semesta raya. Engkau menolong setiap kami di dalam berpersiapan. Biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata. Engkau yang menolong setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan semangat hidup. Kita sudah menerima kesaksian dan pengajaran tentang damai sejahtera surgawi yang sejati, dan kita mewujudkannya, menikmati berkat itu untuk diberikan kepada sesama di sekitar kita. Menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan kehidupan dengan semangat, kesaksian, pengajaran damai sejahtera surgawi yang sudah diberikan Yesus Kristus sendiri. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan.